Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sam dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Gita Tiara Sandi dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang kendala-kendala dalam menyimak. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama, Ajeng Salisa Salsabilah, yang kedua, Gita Tiara Sandi, dan yang ketiga, Rizka Nursyamsi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu kendala-kendala dalam menyimak. Menyimak memang bukan pekerjaan yang mudah menurut para ahli. Menyimak membutuhkan tenaga 2 kali lipat lebih banyak bila dibandingkan dengan tenaga yang dibutuhkan oleh seorang untuk berbicara. Seorang pembicara hanya membutuhkan sekian kalori untuk mengeluarkan ucapan dan pikiran-pikirannya, sedangkan seorang penyimak membutuhkan tenaga untuk melawan gangguan yang begitu banyak datang saat dia menyimak ucapan dari pembicara. Di samping itu, penyimak membutuhkan tenaga untuk memikirkan ucapan pembicara dan sekaligus berusaha bagaimana caranya untuk memberikan respon terhadap ucapan dari pembicara tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas kendala menyimak yang dibagi menjadi 2, yaitu ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan membahas dari faktor internal itu sendiri. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu faktor fisik penyimak yang tidak siap untuk menyimak. Misalnya, penyimak sedang lelah, mengantuk, sakit, tidak enak badan, sedang mabuk, dan lain sebagainya. Faktor internal dari kendala menyimak yaitu faktor mental atau kejiwaan penyimak yang juga tidak kondusif untuk menyimak. Misalnya, sedang banyak pikiran atau masalah, baik masalah di rumah, di kantor, di sekolah, di masyarakat, atau di mana saja, dan dengan siapa saja. Hal ini akan membuat sang penyimak larut dengan pikiran-pikirannya sendiri, sehingga dia tidak dapat berkonsentrasi kepada sumber dari penyimak yang sedang berbicara di hadapannya. Kendala menyimak yang kedua yaitu berasal dari faktor eksternal penyimak. Faktor eksternal penyimak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada faktor inhibisi, yaitu segala bentuk gangguan yang berupa suara, cahaya, cuaca, udara, dan sejenisnya yang diterima tubuh atau indera manusia dalam takaran yang tidak normal. Contohnya yang dapat ditemukan yaitu suara bising dan cahaya lampu yang terlalu gelap atau terang yang dapat menyilaukan mata penyimak. Faktor eksternal yang kedua yaitu faktor pembicara dapat juga menjadi salah satu kendala bagi penyimak dalam menyerap informasi, yaitu para penyimak kadangkala merasa terganggu dengan yang pertama, penampilan pembicara yang terlalu berlebihan. Yang kedua, cara dan gaya bicara pembicara dapat pula menjadi kendala bagi penyimak. Yang ketiga, cara berdiri yang tidak lazim seperti berdiri di atas kaki atau menyilangkan tangan di dada. Yang keempat, pandangan mata pembicara kadang membuat penyimak menjadi tidak konsentrasi. Dan yang kelima, suara atau vokal pembicara yang kadang juga menjadi kendala bagi penyimak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi menyimak menurut Montgomery. Montgomery mengatakan ada kebiasaan-kebiasaan jelek
dan seringkali menjadi kendala bagi penyimak. Hal ini terjadi ketika aktivitas menyimak itu sedang berlangsung. Kendala-kendala tersebut yaitu yang pertama, penyimak hanya menyimak untuk mendapatkan fakta. Para penyimak tersebut melakukan aktivitas menyimak hanya untuk keperluan mendapatkan fakta. Hal-hal lain yang dibicarakan pembicara tidak menjadi perhatian penyimak itu sendiri. Yang kedua, ada melamun. Penyimak lebih memikirkan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan dari pembicara. Yang ketiga, tidak menyukai pembicara. Penyimak tidak menyukai pembicara apabila pembicara mempunyai sikap, gaya, cara, penampilan, sikap atau watak, status sosial pembicara itu sendiri yang tidak membuat nyaman penyimak saat menyimak. Yang keempat, membuat rencana-rencana pribadi. Penyimak lebih senang memikirkan sesuatu yang terkait dengan dirinya sendiri, dan dia lebih berkonsentrasi dengan pikiran-pikiran yang dia pikirkan sendiri dan tidak fokus untuk mendengarkan pembicara yang ada di hadapannya. Yang kelima, tanggapan yang terlalu emosional. Penyimak terlalu sensitif dengan materi pembicaraan. Dalam merespon, penyimak terlalu defensif. Yang keenam, berpikir berputar-putar. Penyimak terpancing untuk memikirkan banyak hal yang kurang terkait dengan materi simakannya, yaitu dengan dia memikirkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan pembahasan dari pembicara tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rizka Nursyamsi. Terima kasih Gita. Baik, saya Rizka Nursyamsi izin melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi menyimak menurut Montgomery. Yang ketujuh, mendebat. Penyimak terdorong untuk melakukan pembelaan diri dan selalu berusaha mempertahankan pendapat sendiri. Faktor yang kedelapan, tidak mau menyimak terlalu cepat. Penyimak agak lambat dalam cara berpikir atau menghindari materi yang disampaikan terlalu cepat. Yang kesembilan, menghindari materi simakan yang rumit. Penyimak lebih menyukai materi simakan yang pragmatis, sederhana, ringkas, dan lucu. Baik, slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi menyimak menurut Hunsaker. Faktor pertama, tidak memiliki motivasi. Penyimak tidak memiliki motivasi dan sikap yang baik untuk menyimak. Faktor kedua, tidak memusatkan konsentrasi atau perhatian. Penyimak tidak memusatkan konsentrasi atau perhatian penuh untuk jangka waktu yang lama. Padahal konsentrasi merupakan penentu utama keberhasilan suatu penyimakan. Faktor yang ketiga, kurang pengetahuan tentang topik-topik tertentu, sehingga sulit untuk memahami suatu pembicaraan tentang topik tersebut. Faktor keempat, kegiatan menyimak hanya suatu aktivitas pasif, sehingga mereka selalu berusaha hanya ingin berbicara. Dalam hal ini, mereka menilai aktivitas berbicara dipandang lebih bersifat aktif dan tentu saja lebih terhormat. Faktor yang kelima, kondisi tempat yang tidak nyaman. Penyimak tidak dapat menyimak dengan efektif karena situasi tempat yang ramai, ribut, tidak nyaman, tempat duduknya yang terlalu keras, udara pengap di sekitarnya, terdapat bau yang tidak sedap, jarak dengan sumber simakan terlalu jauh. Faktor yang keenam, prasangka buruk. Prasangka juga akan menjadi kendala dalam proses menyimak. Penyimak cenderung sulit menyimak orang-orang yang tidak disukainya atau orang-orang yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Faktor yang ketujuh, pada waktu menyimak kita kelebihan waktu 3 kali lipat. Pada waktu menyimak kita kelebihan waktu 3 kali lipat dari waktu yang dibutuhkan. Kelebihan waktu itu yang menggoda orang untuk melakukan kegiatan melamun atau memikirkan hal-hal yang datang secara tiba-tiba dalam pikiran penyimak. Selanjutnya, faktor yang ke-8, cara berbicara. Cara berbicara orang mempengaruhi kita dalam menyimak. Ada pembicara yang cepat dan ada juga yang lambat. Ada penyimak yang suka dengan pembicara yang lambat, tapi ada juga pembicara yang suka dengan pembicaraan yang cepat.
Faktor yang kesembilan, kurang terampil. Kurang terampil dalam menyimak merupakan hambatan yang berarti untuk melakukan kegiatan menyimak yang efektif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi menyimak menurut Christian Stewart. 1. Materi sudah diketahui. Penyimak sudah mengetahui terlebih dahulu yang akan dikatakan oleh pembicara, sehingga mereka mengalihkan perhatian kepada hal-hal lain. Yang kedua, asik membicarakan sesuatu. Penyimak sedang merencanakan apa yang harus mereka katakan sewaktu giliran mereka tiba. Yang ketiga, lelah dan sukar berkonsentrasi. Mereka mungkin lelah atau cemas, mungkin terlampau sulit untuk berkonsentrasi. Yang keempat, jemu, pembicaraan monoton. Mereka tidak mendengar atau merasa jemu dengan suara pembicara yang bernada datar. Yang kelima, topik rumit, sukar diikuti. Pokok pembicaraannya terlalu rumit dan sukar untuk diikuti penyimak. Yang keenam, topik sederhana. Pokok pembicaraannya terlalu sederhana dan mendasar. Faktor ketujuh, pembicara tidak yakin. Pembicara ini kurang memiliki keyakinan yang teguh. Faktor yang keempat, tempat, udara, dan suara. Kursi yang digunakan penyimak terlalu keras, udara di sekitar terlalu panas atau terlalu dingin, dan bisingnya lalu lintas yang sangat terasa mengganggu. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Ajeng. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kendala menyimak menurut ahli yang bernama Sam M. Kaniago. Beliau mengatakan bahwa hampir seluruh siswa SMU di Jakarta tidak dapat menyimak secara baik. Hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sering kali penyimak diajak mengobrol oleh teman di sekitarnya. Hal ini menyebabkan tingkat konsentrasi penyimak akan terbagi antara mendengarkan materi yang disampaikan atau mendengarkan suara teman yang mengajak dia ngobrol. Kedua, siswa lain terlalu ribut. Hal ini berlaku jika tempat untuk menyimak tidak kondusif, karena ruangan atau tempat tersebut tidak kedap suara. Alhasil, suara yang dihasilkan akan saling terdengar atau antar ruangan satu dengan ruangan lainnya. Ketiga, topik atau pelajaran kurang menarik. Hal ini dapat menimbulkan rasa bosan bagi para penyimak. Keempat, cara berbicara guru kurang menarik. Jika suara guru atau pembicara itu terdengar pelan dan lemah lembut, akan membuat penyimak menjadi gampang bosan dan mengantuk. Kelima, siswa kurang sehat. Jika kondisi kesehatan siswa sedang tidak baik, maka akan berpengaruh pada tingkat kefokusan, sehingga sang penyimak tidak fokus dalam menyimak. Materi yang disampaikan juga tidak diterima dengan baik oleh para penyimak. Keenam, suara guru yang monoton bisa mempengaruhi seorang penyimak dalam menyimak karena jika suara pemateri terlalu monoton dapat membuat seorang penyimak akan gampang merasakan ngantuk. Ketujuh, udara di sekitar penyimak sangat panas. Kedelapan, siswa yang sedang mempunyai masalah dengan keluarganya. Kesembilan, apabila siswa sedang berada dalam masalah dengan pacar, sahabat, atau yang lainnya. Kesepuluh, siswa lelah. Siswa yang merasa lelah bisa menghambat dalam menyimak karena jika siswa tersebut lelah, siswa tersebut hanya ingin untuk beristirahat. Ke-11, siswa mengantuk. Hal ini tentu saja menjadi faktor kendala dalam menyimak. Karena jika penyimak mengantuk, otomatis pikiran dia tidak mampu menerima materi. Karena rasa kantuk yang ditimbulkan menghambat kefokusan atau tingkat konsentrasi sang penyimak. Ke-12, teman dan suasana tidak mendukung dan guru tidak terampil. Contoh mendukungnya teman-teman saat menyimak adalah dia selalu mengganggu penyimak ketika sedang menyimak. Guru tidak terampil, maksudnya di sini guru tersebut tidak terampil dalam mengkondisikan proses menyimak dan mengkondisikan situasi ketika proses menyimak itu berlangsung. Berikutnya saya akan memaparkan faktor penunjang dalam kegiatan menyimak. Faktor pertama dari penyimak.
Mereka harus memenuhi syarat sebagai berikut ini, yaitu poin pertama, penyimak harus memiliki perhatian yang penuh. Hal ini bisa mempengaruhi tingkat konsentrasi seseorang penyimak dalam menyimak. Jika penyimak memiliki perhatian penuh, maka bisa dipastikan penyimak akan memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi terhadap pemateri, yang karena itulah penyimak dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Poin kedua, penyimak mau dan berkeinginan sungguh-sungguh untuk menyimak suatu materi yang disampaikan. Poin ketiga, secara fisik serta mental, penyimak siap untuk menjadi penyimak yang baik. Kedua, faktor dari pembicara dengan syarat yang harus dipenuhi, yakni poin pertama, mampu menarik perhatian penyimak. Poin kedua, berusaha agar pendengarnya memperhatikan dirinya. Poin ketiga, pembicara haruslah berusaha merangkul para pendengarnya. Ketiga, faktor dari topik pembicaraan dengan syarat sebagai berikut. Poin pertama, topik pembicaraan harus menarik, yakni harus aktual dan berbeda. Poin kedua, topik pembicaraan hendaknya berguna bagi penyimak, atau dengan kata lain, topik pembicaraan haruslah mengandung nilai yang baik untuk bisa diterapkan oleh para penyimak dalam kehidupannya. Poin yang ketiga, topik pembicaraan hendaklah mudah dipahami oleh para penyimak. Faktor keempat, yakni berdasarkan situasi. Berikut adalah syarat supaya dapat menunjang kegiatan menyimak, yakni poin pertama, dibutuhkan tempat yang kondusif untuk kegiatan menyimak. Poin kedua, memiliki waktu yang tepat, suasananya tenang, tidak ramai, juga tidak gaduh. Dan poin ketiga, peralatan yang digunakan haruslah memenuhi syarat yang baik dan benar. Saya Ajeng, perwakilan dari kelompok 4, ingin mengatakan terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi yang kami paparkan bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan dan insya Allah kelompok 4 bisa menjawabnya. Sekian dari kami kelompok 4 yang diwakili oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.